hari ini Kang Deddy Mulyadi ini kan muncul sebagai figur otentik lah ya. Kalau dia bisa menjaga keseimbangan antara budaya, inklusivitas, dan etika pemerintah ini, kami yakin beliau suatu saat nanti akan mencapai pada puncaknya. Ya. Baik itu dari semua generasi ketiga sebuah kenegarian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Channel YouTube Mutwa Official belakangan ini sudah menemui sederetan para intelektual di Sumatera Barat, guru besar berbagai kampus di Sumatera Barat, bahkan pemangku adat dan guru kandung. Kita sudah memberitakan ataupun sudah disiarkan di dalam YouTube Mutwa Official yang temanya adalah Ota Lapau dalam bentuk husnuzon. Pada kali ini kita bersyukur bahwa Mutwa Official dapat bersama Profesor Dr. Andus Haji Ganefri MPD PhD, gelar Datuk Junjungan Nan Bagadiam. Pemirsa sekalian, bahwa Profesor Ganefri, dosen pengajar dan akademisi teknik Indonesia, bahkan Profesor Ganefri sudah memimpin Rektor Universitas Negeri Padang 2 periode, 2016-2024. Dan Profesor Ganefri pun dipercaya menjabat Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia periode 22-24. Yang penting catatan berikutnya adalah bahwa Prof tercatat sebagai Ketua Badan Pembina Universitas Bung Hatta, juga tercatat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Sumatera Barat dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Ya. Kita akan bersama Profesor Ganefri melihat dan memandang dari jauh. Tentu Pak Prof akan lebih mengupas bagaimana gebrakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Banyak berbicara mengenai pendidikan dan pendidikan tinggi. Dalam berbicara dalam pendidikan dan pendidikan tinggi, dia bicara tentang soft skill dan ijazah. Memang kedua-duanya penting. Tentu dari sorotan masing-masing kacamata, tentu ada hal-hal yang lebih dipentingkan. Dalam hal ini kita ingin tahu dari Prof Ganefri. Terima kasih Bang. Ya, ini sudah datang nih ke UNP ya. Nah, ya kita memang melihat hari ini Kang Deddy Mulyadi ini kan muncul sebagai figur otentik lah ya, merakyat dan juga berkearifan budaya lokal kalau kita lihat ya. Jadi pendekatan sosial yang real dan terukur beliau lakukan. Ya. Ia membangun brand politik lewat kehadiran langsung di masyarakat, di TKP, ya, serta kearifan lokal Sunda, ya, dan menunjukkan potensi dan figur daerah yang menjadi aktor nasional. Gitu. Namun kita lihat KDM ini, saya melihat ada konflik nilai, ya, konflik nilai, regulasi privat dan juga tuduhan pencitraan, ya, menjadi tantangan yang perlu ditangani dengan jernih dan kepala dingin tentunya.
Ya. Ya, tentu untuk menjaga citra agar tidak memecah. Ya. Jadi saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini perlu kita berikan ya pandangan saran lah ya. Kalau saya melihat kalau bisa beliau itu juga ya kan banyak kebijakan-kebijakan beliau yang kadang-kadang dianggap kontroversi ya. Ya. Jadi kalau bisa beliau jelaskan begitu dasar ilmiah dan sosiologis kebijakan kontroversial itu ya. Ini tentu akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita juga melihat kalau bisa beliau itu mengedepankan dialog lintas kelompok ya, agar tetap inklusif ya. Jadi transparansi dan moderasi media sosial untuk menghindari tuduhan pencitraan itu. Tapi tidak bisa kita pungkiri ya, beliau termasuk salah satu gubernur yang selalu menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat ya. Karena kita lihat beliau itu kan bicaranya spontan dan melihat kondisi real di tengah-tengah masyarakat ya. Tapi sekali lagi mungkin perlu dikemas sedikit ya dalam bentuk ada dasar ilmiah dan sosiologis yang mendasari beliau berbicara itu gitu. Jadi kalau kita lihat juga KDM ini sebenarnya kan contoh figur yang kuat dalam membumikan budaya Sunda ya, budaya Sunda. Membangun empati publik ya, kalau kita lihat sukses beliau membangun empati publik pada beliau ya. Jadi dengan potensi besar yang beliau miliki saat ini, tentu beliau ingin mungkin ya ke kancah nasional ya. Jadi saya kira asal beliau bisa menjaga keseimbangan antara budaya ya, kemudian inklusivitas dan tentu etika pemerintahan ya, karena beliau seorang gubernur ya. Jadi mungkin ini perlu menjadi catatan juga untuk Kang Mulyadi. Saya melihat hanya dari perspektif akademisi gitu ya. Jadi aspek-aspek dari sosok KDM ya ini mungkin perlu kita dalami lebih dalam gitu ya. Jadi memang menarik ya keberadaan Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang gubernur yang hari ini kalau citra beliau di tengah-tengah masyarakat ya tentu orang melihat ada positif negatifnya tapi saat ini beliau menjadi perbincangan di tingkat nasional ya. Karena gaya kepemimpinan beliau itu tadi itu Bang. Jadi memang kita istilahkan menjadi buah bibir. Banyak para pakar kita di Sumatera Barat ini yang sudah kita ekspos. Kita berharap sampai 4 tahun terakhir nanti dia konstan dan itu akan menghilangkan apa yang Prof sebut tadi, yang pandangan orang dari sudut lain katakanlah pencitraan. Tapi itu akan kita tunggu pembuktian dari Kang Deddy. Nah, yang kita barangkali kita ingin tahu dari Prof bahwa lulusan perguruan tinggi Kang Deddy mengatakan belum siap kerja. Itu yang dia maksud dalam artian membentuk kemandirian dan kepekaan sosial dari tamatan-tamatan perguruan tinggi ini yang dilihat dari soft skill dan ijazah tadi. Ya. Jadi begini Bang, di era kemajuan teknologi yang begitu cepat hari ini ya, apalagi dengan perkembangan kemajuan dari artificial intelligence ya, AI misalnya ya memang kalau untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau kompetensi hari ini ya,
itu tidak mengenal lagi ruang, tempat, dan waktu. Ya, di mana saja orang bisa belajar dan siapa saja bisa jadi guru dan kapan saja bisa kita dapatkan, gitu ya. Ini kemajuan teknologi. Oleh sebab itu, bahwa pendidikan antara formal, non formal maupun informal misalnya, itu harus menjadi satu kesatuan, terintegrasi ya ke depan. Jadi tidak bisa lagi orang mendapatkan ilmu pengetahuan dan kompetensinya dari pendidikan informal, kemudian tidak diakui sebagai pendidikan formal misalnya. Ini ke depan akan menjadi tantangan. Karena saya kira dengan kemajuan yang ada hari ini, antara pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal itu harus menjadi satu kesatuan, terintegrasi ke depan. Ya, ijazah tentu adalah sebuah pengakuan ya dari sebuah satuan pendidikan dan sebagainya. Tapi untuk mendapatkan kompetensi, ya saya kira itu banyak diperoleh dari jalur-jalur lain. Maka itu tadi bisa dari jalur informal, bisa jalur non formal ya. Tidak hanya saja bisa diperoleh dari jalur formal gitu. Kalau ijazah didapatkan dari jalur formal gitu, ya. Nah, jadi Kang Deddy Mulyadi mungkin KDM ini berpikirnya ini future ini ya. Beliau melihat ke depan seperti itu dan saya kira memang itu yang akan terjadi ke depan itu ya. Jadi tapi walaupun bagaimanapun ijazah ini adalah sebuah pengakuan ya, dari sebuah tingkat satuan pendidikan misalnya. Ya. Dan ini memang tetap diperlukan. Walaupun yang penting ke depan itu bagaimana orang memperoleh kompetensi, memperoleh ilmu pengetahuan yang dia dapatkan tidak dari pendidikan formal, tapi dari pendidikan informal maupun non formal. Ini menjadi pengakuan. Gitu. Ya. Nah, itu saya kira ini mumpung sekarang orang sedang membahas atau mempersiapkan perubahan undang-undang sistem pendidikan nasional ya. Jadi saya kira salah satu isu sentral ke depan yang akan menjadi menarik begitu ya untuk kita perbincangkan, yaitu mengintegrasikan pendidikan formal, non formal dan informal. Iya. Prof, memang apa yang Prof katakan kelihatannya gerakan Kang Deddy itu adalah futuristik ke depan. Ya. Kita kenal juga untuk problem yang dikatakan sudah Prof jelasin antara ijazah dan soft skill, itu kaitan dengan kampus merdeka ini karena. Ya. Konsep kampus merdeka itu sebenarnya konsep yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara sebenarnya ya. Jadi itu tadi, belajar itu tidak mengenal lagi ruang, tempat, dan waktu ya. Jadi bagaimana anak-anak kita mendapatkan kebebasan dalam belajar sesuai dengan passionnya ya. Dan lapangan pekerjaan ke depan yang akan dihadapi itu multidimensi ya, multidisiplin. Jadi tidak bisa orang sekarang hanya mendalami satu bidang keilmuan saja ya. Karena untuk bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu yang cepat hari ini ya, kita membutuhkan pengalaman dan kompetensi keilmuan yang berbeda-beda ya. Nah, jadi Merdeka Belajar dulu tujuannya salah satu bagaimana memberikan kesempatan khusus untuk perguruan tinggi misalnya ya. Mahasiswa-mahasiswa kita di perguruan tinggi mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus ya. Minimal 1 sampai 3 semester beliau dapat pengalaman di luar kampus. Dan sebenarnya itu juga bukan sesuatu yang baru, karena setiap program studi yang ada di perguruan tinggi itu memang ada kompetensi atau pengalaman belajar yang dia peroleh di luar kampus. Ya. Nah, sekarang diberikan kebebasan betul, ya, diakui sebagai capaian kredit dari proses penyelesaian studi mahasiswa.
Ada lagi yang menarik, ini barangkali pengalaman Prof di menghadapi mahasiswa di kampus. Ya. Kadangkala karena teknis keuangan, anak-anak mahasiswa di kampus bisa drop out dan segala macam. Kang Deddy nampaknya dia walaupun itu acak, tapi dia punya perhatian bagaimana anak-anak ini bisa berkuliah dan bersekolah. Dia lakukan gerakan ya menanya dan membantu. Bagaimana itu Prof keadaan mahasiswa itu? Iya. Ya mudah-mudahan itu bukan bagian daripada sebuah pencitraan ya, tapi betul-betul itu adalah salah satu solusi yang dia lakukan dalam mengatasi mengurangi anak-anak putus sekolah karena ketidakmampuan untuk membayar SPP, UKT dan sebagainya. Saya kira tentu kita berharap ini jangan berpotensi memicu polarisasi. Ya. Jadi apa namanya? Karena tidak semua apa yang disampaikan oleh KDM itu mendapat sambutan positif di tengah-tengah masyarakat. Ya, pasti ada yang menuduh bermacam-macam. Ya, mudah-mudahan ini bisa ditunjukkan oleh KDM dalam kondisi real keadaan yang sebenarnya yang apa yang beliau lakukan begitu ya, dan mudah-mudahan ini berdampak terhadap masyarakat. Jadi saya kira isu kredibilitas dan pencitraan ya, kemudian ada juga tuduhan politisasi ya, konten media sosial yang dia buat dalam bentuk strategi pencitraan itu, mudah-mudahan itu ada positifnya begitu ya. Ada positifnya yang bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh warga masyarakat ya. Jadi ada pengalaman Prof bagi pemerintah daerah, bagi orang-orang mahasiswa yang tanda kutip miskin dan harus bisa mengatasi pembayarannya di sekolah. Ada nggak daerah lain yang, atau kita berprasangka baik bahwa dia akan melakukan kebijaksanaan secara regulasi di provinsi? Ada peluang itu? Ya, saya kira sangat mungkin. Saya mencontohkan di Universitas Negeri Padang ini. Ya. Kita di sini menganjurkan kepada seluruh dewan dosen dan juga tenaga teknik yang mendapatkan insentif berbasis kinerja itu bisa mengeluarkan zakatnya. Ya. Maka di UNP ini ada unit pengumpul zakat ya, yang mendapatkan izin resmi dari Basnas, termasuk izin untuk membagikannya. Ya, tujuannya ini salah satu adalah untuk membantu mengatasi mahasiswa kesulitan dalam membayar uang kuliah per semester. Ya, maka ada zakat yang dikumpulkan oleh dosen. Alhamdulillah sampai saat ini saya 8 tahun memimpin universitas ini tidak ada demo-demo mahasiswa terkait dengan UKT. Karena kalau memang mereka tidak mampu, nanti unit pengumpul zakat ya yang ada di UNP ini akan membantu mereka. Di lembaga hadir di situ. Hadir di situ. Ya. Jadi hampir setiap tahun kita mengumpulkan hampir 1 M ya, untuk membantu mengatasi mahasiswa-mahasiswa yang sulit untuk membayar uang kuliahnya. Saya kira KDM juga dia mengandalkan Basnas juga, saya kira ya, mungkin untuk membantu anak-anak warganya atau dari anggaran APBD ya. Saya kira kalau sesuai dengan regulasi yang ada ini kan sah-sah saja memberikan beasiswa, bantuan beasiswa kepada masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Jawa Barat yang punya kemampuan akademik yang baik. Ya. Terima kasih Prof. Jadi ini memang berbicara tentang KDM memang sangat fenomenal sekali. Tapi memang ketemu dengan Prof. Genefri hari ini ada hal-hal yang baru. Oleh sebab itu kita ingin mendapat closing terakhir dari Prof. Ya. Jadi saya kira ADM ini adalah contoh figur yang kuat ya dalam membumikan budaya dan
empati publik, ya. Kemudian dengan potensi besar ini ya, mungkin dia akan bisa berbicara di kancah nasional, ya, asalkan terus menjaga keseimbangan antara budaya, inklusivitas, dan etika pemerintahan yang beliau bangun. Ya. Jadi kalau dia bisa menjaga keseimbangan antara budaya, inklusivitas, dan etika pemerintahan ini, kami yakin beliau suatu saat nanti akan mencapai pada puncaknya. Ya. Itu Bang, saya kira. Terima kasih. Kita sudah bersama Profesor Ganefri yang sudah memberikan pemikirannya terhadap aktivitas dan kecepatan KDM mengambil kebijakan di Jawa Barat. Di akhirnya dia percaya Prof. Ganefri nanti dia akan sampai suatu saat ke puncaknya. Terima kasih.